Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, eh, kita akan menambahkan animasi kedua ya, yaitu emphasis effect ya. Nah, untuk penambahan animasi kedua, kita pilihnya dari sini ya, add animation. Jangan dari sini ya. Kalau dari sini kita akan menimpa animasi yang sudah kita tambahkan sebelumnya kayak gitu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau saya pengen tambahkan animasi yang fade. Nah, maka animasi sebelumnya itu jadi hilang ya, digantikan dengan yang fade tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan animasi lain gitu ya tanpa menghapus animasi sebelumnya ya, artinya kita bisa menambahkan banyak animasi dalam satu objek gitu ya. Kita pilihnya yang add animation. Oke. Nah, di add animation ini kita bisa bebas ya mau menambahkan animasi masuk lainnya ya, animasi emphasis keluar dan sebagainya. Nah, sebagai contoh misalnya saya tambahin animasi yang ini ya. Oke. Nah, maka di sini ada dua teman-teman ya, animasi yang sebelumnya dan animasi yang baru kita tambahkan. Oke. Nah, ini kita setting dulu, kita jadikan misal jalan setelah animasi yang pertama ya. Animasi yang pertama kan kayak gini. Nah, saya pengennya setelah dia selesai, dia lanjut ke animasi berikutnya. Nah, kita klik yang kedua, animasi kedua, lalu pilih startnya itu after previous ya. Maka dia akan jalan setelah animasi yang pertama ini selesai. Nah, kalau teman-teman lihat di timelinenya, ini yang jalan duluan itu kan yang ini ya. Kita coba play dulu. Nah, yang ini dulu selesai, set baru lanjut ke yang keduanya. Oke, kita coba play dulu. Nah, gitu ya. Sebenarnya nggak harus after previous juga ya. Bisa juga dengan with previous. Contohnya, nah seperti ini ya. Tapi kan kalau kita play dua-duanya, di bentrok ya. Animasi yang play in dan animasi yang random bars ya. Nah, ini kita bisa mainin delaynya ya. Nah, ini kita ubah delaynya. Kalau teman-teman lihat, ketika saya ubah di sini dia gerak ya. Artinya dia mulainya di mana nih, gitu ya. Mulainya setelah yang ini selesai baru yang ini. Oke. Jadi bebas ya, teman-teman bisa pakai with previous atau after previous kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan animasi yang emphasis ya. Emphasis ini dia animasi penekanan ya. Oke, kita pilih yang more aja. Kita coba preview. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi ada yang grow, ada yang berubah warna ya, ada yang transparan, ada yang ini false ya, kayak flash gitu. Ada efek blink ya. Nah, di sini ada beberapa animasi yang nggak kebuka ya, karena memang nggak cocok gitu ya, nggak bisa dipakai untuk objek ini gitu ya, karena ini dipakai untuk teks ya, untuk animasi teks. Oke. Nah, misalnya saya pengen yang ini ya, grow or shrink. Kita klik OK. Nah, di sini kita klik after previous ya, seperti ini. Nah, di sini kita setting ya, timingnya itu dia mulai setelah animasi kedua selesai, kayak gitu. Oke, nah durasinya berapa lama nih ya? Kita bikin misalnya 3 detik aja ya. Repeatnya kita bikin none aja. Nah, di bagian efek ini ya, seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwa di tab efek ini dia beda-beda settingannya ya. Kalau yang tadi kan yang di awal ini, kita klik ya, di bagian efek ini dia lebih ke direction ya, arah gitu ya, datangnya mau dari arah mana gitu ya. Nah, tapi kalau di
yang animasi ini dia lebih ke size ya. Dia mau besar atau mau kecil kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih lebih kecil atau lebih besar ya, dan sebagainya. Dan kita ini aja, kita custom aja. Kita ubah ke 105%. Oke ya, kita klik OK di sini. Kita coba play dulu. Terlalu lama kita bikin durasinya. Oh enggak, size-nya aja deh. Size-nya itu 110 ya, biar kelihatan. Nah, artinya dia membesar sebesar 110% ya. Kalau ukuran aslinya kan dia 100%. Kalau kita mau ubah, kalau kita ubah ke 110% berarti kan dia nambah 10% dari ukuran aslinya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian di sini ya, masih di efek ini, kita bisa pilih auto reverse ya. Jadi fungsi auto reverse ini dia, jadi itu dia kayak ngebalikin lagi ke semula ya. Ini kan size-nya 110% tuh ya. Kalau kita centang di sini, nah dia akan balik ke ukuran semula gitu ya. Nah gitu. Jadi fungsi reverse itu untuk membalikan gitu ya. Ini kalau kita uncentang lagi, nah udah dia berhentinya di ukuran 110% tadi gitu yang sudah kita ubah teman-teman ya. Kecuali kalau kita klik auto reverse-nya, dia akan balik lagi ke semula kayak gitu. Oke. Nah, auto reverse ini dia impact-nya itu ke durasi teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di bagian timing ini, kita kan ubahnya 2 detik ya durasinya. Artinya harusnya dia selesai selama 2 detik gitu. Jadi ketika 2 detik selesai, dia harusnya selesai gitu ya. Tapi kalau di sini kita lihat ya, dia itu N-nya itu 5,5 ya. Artinya durasinya itu bertambah 2 kali lipat gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita centang teman-teman ya. Ini kalau kita centang berarti kan dia ada animasi 2 kali ya. Animasi membesar pertama selama 2 detik. Kemudian animasi reverse-nya balik ke ukuran normalnya selama 2 detik lagi gitu. Jadi dikalikan 2 ya. Jadi kalau di sini 2 detik dikali 2 berarti 4 detik gitu. Kalau kita setting 3 detik berarti nanti ukuran total durasinya itu 6 detik kayak gitu. Oke. Ini perlu dipahami teman-teman ya. Itu sangat penting. Oke, kita ubah kedua aja ya. Kita klik OK. Oke ya, sejauh ini sudah berjalan dengan baik animasinya. Oke, misalnya saya pengen tambahin lagi ya. Jadi teman-teman bisa nambahin berapa aja ya animasi dari satu objek ini. Mau isinya yang pasti semua juga nggak masalah ya, atau mau animasi masuk semua nggak masalah. Oke, sekreatifnya teman-teman. Oke, kemudian misalnya saya tambahkan animasi titor ya, titor. Oke. Nah, di sini kita misal settingnya berbarengan ya, start with previous. Artinya dia akan jalan berbarengan dengan animasi sebelumnya gitu ya. Nah, ini kan animasi sebelumnya itu yang grow ya, yang gede tadi ya, membesar. Oke, kita coba play dulu. Nah, gitu ya. Jadi dia barengan teman-teman ya. Jadi dia animasinya itu membesar sekaligus goyang gitu ya. Nah, gitu. Oke, durasinya coba kita besarkan.
kita samakan ya, misalnya, atau nggak usah deh, setengahnya aja. Oke, kita coba play. Nah gitu teman-teman ya. Jadi bisa dibuat sekreatifnya teman-teman ingin membuat animasi yang seperti apa gitu ya. Jadi nggak harus animasi sebelumnya dulu selesai baru animasi kedua jalan gitu ya, nggak harus ya. Kalau untuk animasi masuk dan emphasis ini masih bisa jalan berbarengan ya, kecuali animasi keluar dan juga animasi yang motion pad ya, itu nanti dia nggak rapi jalannya kayak gitu. Oke, kita akan bahas itu nanti. Oke ya, mungkin itu aja untuk menambahkan animasi emphasis. Kita akan lanjut lagi untuk menambahkan animasi motion pad ya.